hitung luas persegi panjangnya. Hitung luas. Panjang ini akan saya jadikan program untuk modulernya ya. Program moduler ya. Saya kasih fungsi depth. Nah, ini luas apa nih namanya di sini, luas PP ya. Luas PP. Nah, di sini dia minta panjang kali lebar ya, saya kasih P dan L saja, P dan L. Nah, titik 2 di sini ya. Saya kasih return ya. Kasih return untuk ya panjang kali lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Tapi kali ini pembahasan mengenai modularisasi dan komunikasi antar modul ya, pada pertemuan ke-6 mata kuliah metode perancangan program dengan implementasi program Python ya. Di dalam pembahasan ya ada konsep pemrogram modular, komunikasi antar modul. Ini saya bahas sedikit tentang kohesi dan kopling ya, yang intinya implementasi dengan mengcoding program Python. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ya untuk selalu memberikan notice kepada channel RDS Education dalam bentuk subscribe, notice bell dan like-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik ya, saya mulai saja. Ini pertama adalah modularisasi ya. Modularisasi digunakan bila ada suatu permasalahan yang kompleks ya. Sehingga langkah pertama adalah mengidentifikasi tugas utama. Setelah itu baru dibagi ke dalam tugas yang lebih rinci. Nah, proses ini disebut juga dengan top down design. Nah, di dalam pemrogram moduler memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil atau modul ya. Modul yang dibentuk mempunyai kesatuan tugas, fungsi maupun kesatuan proses atau prosedur. Ya, saya gedekan sedikit ya. Oke, ya. Saya ulang ya, memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil atau modul ya. Modul yang dibentuk mempunyai kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses atau prosedur. Nah, setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara beruntun dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir modul. Nah, memiliki main program dan subprogram atau modul. Nah, 6 langkah dalam modular. 1. Definisi masalah ya, klasifikasi dalam input, proses dan output. Kelompok aktivitas ke dalam modul, definisikan kegiatan dari modul-modul yang ada ya. Buat bagan susun untuk menjelaskan hierarki dan hubungan antar modul. Nah, buat logika dari main program dengan prosedur. Terlebih dahulu inventaris apa saja yang dikerjakan dalam main program. Nah, buat logika tiap-tiap modul dengan prosedur. Just checking algoritma, mencek kebenaran algoritma dengan data. Nah, di poin ini tidak semua saya jelaskan, saya langsung nanti dengan implementasi program Python saja. Dan mungkin ada beberapa bagian yang seperti buat logika dengan prosedur, ini saya lewatkan karena di codingan itu udah jelas ya. Buat logika tiap modul dengan prosedur juga saya lewatkan. Just checking algoritma saya rasa juga saya lewatkan karena ini intinya di pertemuan 45 itu juga sudah saya jelaskan tentang prosedur just checking algoritma. Saya langsung dengan implementasi program Python saja. Nah, di sini ya Anda bisa lihat format umum fungsi pada Python. Nah, sebelum kita menjalankan program bersifat modular, maka Anda harus pahami dulu yang namanya def ya. Def ini artinya fungsi ya. Fungsi memanggil sebuah yang nanti dia bisa dipanggil dalam sebuah modul utama atau bagian daripada submodul. Nah, def, nah formatnya seperti ini def. Ya, berikutnya ini adalah nama fungsi, berikutnya berisi perintah-perintah. Nah, ini harus dipahami dulu karena nanti di dalam Python
program modular pasti akan menggunakan yang namanya dep ya. Nah, dep nama fungsi berisi perintah-perintah. Oke, saya lanjutkan dengan membuat instruksi program Python dengan fungsi dep ya. Baik ya, saya lanjutkan dengan implementasi program Python ya. Nah, ini kalau kita lihat format umum fungsi pada Python dep nama fungsi berisi perintah-perintah. Nah, di sini kita ketik, saya jalankan ya contohnya, yaitu mendefinisikan makna fungsi sendiri ya. Misalnya ya dep. Nah, dep misalnya kita kasih salam gitu ya. Di sini ini jangan lupa ini format standar seperti ini. Kita misalnya print ya, print misalnya halo, misalnya, halo selamat pagi semuanya gitu. Di sini kita kasih dia itu nanti di salam ini ya. Kita tampilkan salam, jangan sampai salah ya. Nah, ini kita tampilkan ini, halo selamat pagi semuanya gitu ya. Nah, ini tapi kalau misalnya ini saya hilangkan, nanti dia kita lihat yang ini nggak akan nih, ini ya dia tidak akan, belum menampilkan ya. Nah, harus dikasih fungsi salam ini dipanggil salam ini, maka dia baru tampil ya. Nah, halo selamat pagi semuanya. Nah, itu contoh. Nah, saya contoh misalnya yang lain ya. Misalnya di sini ya, misal mendefinisikan perkalian misalnya ya, dep misalnya saya kasih nama fungsinya kali ya, kali dimana A B ya 2. Nah, di sini misalnya saya kasih variabel z ya, A kali B gitu ya. Nah, ini kita print z ya. Nah, di sini ya kita kalinya ini fungsi kita panggil dengan nilainya misalnya 56 ya. Nah, di sini artinya ya, kali ini ya, dep kali A, B, Z sama dengan A kali B, print Z. Nah, kali ini adalah nanti mengirimkan ke A. Yang 5 ini mengirimkan ke A, 6 mengirimkan ke B. Dimana Z sama dengan berarti 5 kali 6 ya, catat Z. Nah, itu. Nah, ini kalau kita running hasilnya seperti ini 30. Nah, Anda harus pahami ya. Jadi sebelum kita ke bentuk modular, maka dep ini benar-benar dipahami ya. Jangan sampai dep ini kita tidak pahami. Nah, masih banyak gitu ya. Misalnya gitu ya. Misalnya saya tambahkan ya, misalnya di sini. Misalnya harga Q sama dengan 5. Terus X gitu ya sama dengan 6. Nah, gimana? Maka ini kita ganti. Di sini Q dan X. Jadi artinya Q sama dengan 5, X sama dengan 6. Q akan mengirimkan ke A, X akan mengirimkan ke B ya. Kalau dijalankan dia tetap 30. Nah, itu ya. Nah, saya rasa bisa dipahami ya mengenai fungsi dari dep ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya, jangkauan data ya. Nah, ini kita nanti menggunakan yang namanya dep juga ya, dep. Nah, jangkauan data ini adalah global data, adalah jangkauan data ini ada global data, ada lokal data ya. Global data adalah variabel yang dikenal di seluruh program tersebut ya, dan dapat diakses dari setiap modul di program tersebut. Yang kalau lokal data adalah variabel yang didefinisikan di sebuah modul ya.
variabel ini hanya dikenal di modul di mana variabel tersebut didefinisikan. Nah, ini ada perbedaan, jadi Anda harus bisa memahami. Nanti saya kasih contoh codingan program Python-nya ya. Jadi saya ulang ya, global data variabel yang dikenal di seluruh program tersebut dan dapat diakses dari setiap modul di program. Kalau lokal data ada variabel yang diisikan di sebuah modul, variabel hanya dikenal di modul di mana variabel tersebut diisikan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Set effects-nya itu adalah sebuah bentuk komunikasi antara modul dengan bagian lain dalam program. Nah, global data atau data global, perubahan nilai global data berdampak terhadap nilai data tersebut di semua modul. Nah, lokal data, data lokal, perubahan nilai lokal data hanya berdampak terhadap nilai data pada modul secara lokal. Baik, saya langsung implementasikan program Python-nya ya untuk global data dan lokal data. Baik ya, sebelum ke global data ya, tadi saya agak kelupaan, saya ke format umum untuk fungsi return ya. Ini penting sekali juga ya. Nah, di sini format umum untuk parameter ya, dep nama fungsi, berisi perintah-perintah ya, return. Ini saya akan jelaskan dulu karena nanti kita juga akan menggunakan ini ya. Nah, di sini ada dep nama fungsi dalam kurung parameternya ya, berikutnya berisi perintah-perintahnya, return berarti nanti akan menyerahkan ke dalam return sebuah nilai ya. Nah, ini biar lebih paham, saya gunakan langsung mengcoding programnya ya, biar Anda bisa memahami ya untuk ini. Nah, di sini ya kita mencari luas ya, luas segitiga. Oke, misalnya kita kasih fungsi dep ya, luas segitiga ya, dimana nilai parameternya ya saya masukkan alas dan tinggi. Nah, berikutnya sini luas ya sama dengan ya, alas kali tinggi ya, tinggi ya, bagi 2 ya. Ini rumusnya. Oke, kita lihat, kita kembalikan nilainya return ya ke luas ya. Oke. Nah, berikutnya ya, di sini ya kita misalkan kasih dia nilai variabel x ya. Sel x sama dengan luas segitiga ya, luas segitiga ya, misalnya nilainya berapa, 56 ya, 56 print x. Nah, kita bisa lihat di sini ya mengenai ini tadi ada, kita bisa lihat di sini ya, saya jelaskan di sini. Ini masih oke. Di sini ya, depth luas segitiga dengan parameternya adalah alas tingginya. Luasnya itu adalah alas kali tinggi bagi 2, dia akan disesuaikan ke luas. Nah, luas ini ya akan nanti menyerahkan ke x nya. Nah, x nya sama dengan ya luas segitiga yang dimana 5 ini ya, tadi kalau dibalik ya, x sama dengan luas segitiga, 5 ini adalah untuk alas, 6 adalah untuk tinggi, dimana luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, di ke return luas, kalau saya panggil nilai luas ini, dia akan mengirimkan ke x sama dengan luas segitiga, nah dengan nilainya adalah parameternya 5 dan 6, lalu kita cetak x misalnya. Nah, maka kita lihat hasilnya, ini nilainya adalah
15 ya, 15,0 ya. Kalau misalnya 4 lah kita ganti, bisa juga sama ya, 12,0. Nah itu fungsi daripada dep, nama fungsi parameter berisi perintah-perintah return sebuah nilai. Nah Anda perhatikan di sini ya, dep luas segitiga, parameter alas tinggi, luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, return luas, D-nya kan ke luas. Nah X sama dengan luas segitiga, berarti 4 ini dikirimkan ke alas, 6 ke tinggi, ya, dimana luasnya sama dengan 4 kali 6 bagi 2 itu 12, return luas. Nah luas ini, nah dari X yang ini, X sama dengan luas segitiga, maka kalau kita cetak print X nya 12,0. Saya rasa itu cukup paham ya. Nah berikutnya saya kembalikan ke sini ya, kita akan melihat ya tentang global data ya, dan lokal data ya. Langsung saja saya coding programnya ya untuk penjelasan mengenai global data dan lokal data. Baik ya, saya lanjutkan ya variabel global dan variabel lokal yang tadi di sini ya. Nah, jangkauan data ada global data dan lokal data ya. Variabel yang dikenal di seluruh program dan dapat diakses dari setiap modul di program tersebut. Lokal datanya variabel yang didefinisikan di sebuah modul. Variabel ini hanya dikenal di modul di mana variabel tersebut didefinisikan. Ini ya, global datanya, perubahan nilai global data berdampak terhadap nilai data tersebut. Lokal data, perubahan nilai lokal data hanya berdampak terhadap nilai data pada modul skala lokal. Nah, bisa Anda lihat di sini perbedaannya ya. Nah, di sini adalah contohnya variabel global, misalnya A sama dengan 10, B sama dengan 11. Kita lakukan dep cek ya variabel X dan Y. Nah, di sini ada variabel lokal yaitu A dan B. A sama dengan 4, B sama dengan 5, maka Z-nya sama dengan ya X tambah Y tambah A ya tambah B ya, dan return Z. Nah kalau kita cek 56 berarti dia ini dimana nilai X nya 5 ditambah nilai Y nya 6 ya, ditambah A nya 4 ditambah B nya 5. Itu penggunaannya. Berarti di sini di variabel global nilai yang A sama 10 dan B sama dengan 11 tidak digunakan, karena digunakan ada variabel global dia mempunyai nilai A sama dengan 4 dan B sama dengan 5 di dalam fungsi cek. Paham ya? Nah berikutnya kalau variabel global yang berikut yang kedua, A sama dengan 10, B sama dengan 11, cek ya X, Y. Nah di sini nggak ada variabel lokal, dimana Z sama dengan X tambah Y tambah A tambah B return Z. Pada saat dicek maka cek akan mengirimkan yaitu X nya 5 ya, terusnya Y nya 6, A tambah B itu diambil dari sini ya, A sama dengan 10, B sama dengan 11. Nah ini contoh. Nah bagaimana kalau kita sekarang mau codingnya, misalnya kita coding, misal kita kasih harga A sama dengan itu variabel lokal. Oke, bisa lihat di sini ya, misalnya ya A sama dengan 10 ya, B nya sama dengan 5 ya, kita kasih cek di mana ada harga X dan Y ya. Misalnya A sama dengan, kita kasih harga tadi berapa tuh 4 ya, ini 4, B nya sama dengan 5, Z nya sama dengan X tambah Y tambah A tambah B ya, kita return Z. Di sini kita kasih variabel di sini ceknya, kita kasih variabel misalnya M sama dengan cek ya, yaitu nilainya
misalkan mcek ya, dia kita kasihkan nilainya misalnya 56 ya, 56. Ini berikutnya print misalnya M, bisa lihat. Nah di sini ya, pada saat ini ada yang namanya variabel lokal nih jatuhnya di sini. Kalau saya tambahkan ya, di sini lokal, nah, dia akan menggunakan nilai yang ini ya, tidak ini. Coba kita cek ya, yang M cek ini dia akan mengirimkan nilai ya, X nya 5, ini 6 ya, 5 tambah 6 11 tambah 4 ya, 15 tambah 5 20 ya jatuhnya. Coba kita jalankan. Maaf, ini masih oke. Nah ya kan, jadi yang digunakan itu adalah dia di sini karena ada variabel lokal, maka nilai variabel global nggak digunakan nih. A sama dengan 10, B sama dengan 5. Jadi dia menggunakan ini mencari nilai dari variabel lokal dulu deh. Sama ya, ini 20. Nah bagaimana kalau misalnya kita mencari nilai dari variabel global ya. Ini saya copy saja ya, saya copy ini variabel global. Nah berikutnya ini saya hapus saja nih ya, saya hapus. Nah seperti ini. Nah, artinya mcek ini dia akan mengirimkan nilai 5 tambah 6, A nya diambil dari 10, B nya dari 5, 11, 21, 26 ya. Kita lihat ya hasilnya, ini berarti dia mengambil dari nilai variabel global. Nah 26. Nah begitu ya, jadi yang dimaksud dengan ya variabel global dan variabel lokal. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya setelah penjelasan mengenai depth. Mari kita gunakan fungsi modular ya, modular di dalam program Python ya, dengan menggunakan ya Jupyter Notebook. Baik ya, untuk contoh program modular ya, di sini ada program hitung luas persegi panjang ya, ada deklarasinya seperti ini mungkin berikutnya lah ya. Nah tapi saya akan jadikan sub luas ini jadi modul utamanya dulu ya. Di sini ya saya akan kasih dia fungsi ya, hitung apa nih, hitung luas persegi panjang ya, hitung luas panjang. Ini akan saya jadikan program untuk modulernya ya, program moduler ya. Kita kasih fungsi depth. Nah ini luas apa nih namanya di sini, luas PP ya, luas PP ya. Sini dia minta panjang kali lebar ya, saya kasih P dan L saja, P dan L. Nah titik 2 di sini ya, saya kasih return ya, kasih return untuk ya, panjang kali lebar. Cukup seperti ini ya. Nah setelah ini ya hitung luas persegi panjang ya, di sini saya jadikan dia modul utamanya ya. Nah nanti di sini kita bisa lihat ya, kita jadikan dia, kalau dia modul maka ini saya rename dulu ya, saya rename namanya luas persegi panjang. Ini sudah saya bikin ya, namanya luas persegi panjang ya. Saya ulang ya, jadi Anda caranya ini ke sini, kalau belum ada penamaan seperti ini berarti di Anaconda Jupyter Notebook Anda ke rename. Rename ini adalah luas persegi panjang. Oke, karena saya sudah. Nah berikutnya
langkah berikutnya ini adalah kita langsung ke download as. Nah, dalam modul utama ya, maka itu harus extensionnya PY ya, Python PY ya. Nah, di sini Nah, di sini terserah Anda mau taruh di, misalnya di dokumen ya, di dokumen tadi ingat aja luas persegi panjang .py, save misalnya di sini. Kalau saya sudah ya, saya simpan. Kalau belum tuh dia langsung nyimpan. Nah, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah ya. Nah, di sini ya, karena ini direktorinya ini sama ya dengan yang saya ini ya, dengan yang ini ya, ini kita langsung upload aja, upload ya. Nah, kita cari file yang tadi ya, file yang tadi itu yang luas persegi panjang, luas persegi. Nah, lihat, kita bisa lihat luas persegi panjang. Nah, ini dia ya, luas persegi panjang. Kita open ya, kita upload ya, upload. Nah, kebetulan saya sudah, tapi saya timpa saja ya, kalau enggak dia langsung otomatis. Nanti kita tunggu sebentar ya, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, dia ada di bawah. Nah, ini dia nih ya, luas persegi panjang. Nah, ini, nah setelah ini ya, kita buka file baru ya, kita buka file baru, Python 3. Lihat ya, di sini tadi ya, di sini kan kita adalah program hitung luas PP ya. Nah, di sini kita langsung ya, sini deklarasi integer panjang lebar deskripsi ya, baca PL hitung luas ya. Nah, di sini ya langsung aja di program hitung luas ya, program menghitung luas. Program menghitung program menghitung luas. Nah, di sini kita langsung aja ya, import ya, import modulnya tadi ya. Modulnya tuh namanya luas persegi panjang ya, kalau nggak salah ya. Nama modulnya luas persegi, jangan salah ya, nah pengejaannya. Nah, kita berikutnya ya, kita masukkan di sini ya, yaitu baca P dan L ya, baca P integer ya, input masukkan panjangnya berikutnya sama dengan, oke, seperti ini. IP nya berikutnya saya copy saja, ini luasnya yaitu masukkan luas oke ya, kita print yang kita print dia tuh yaitu luas persegi panjang, luas persegi panjang. Nah, fungsi-fungsinya ya sama dengan ya, berikutnya koma. Nah, di sini perhatikan nih ya, di sini kita harus sesuai dengan yang tadi modul utamanya itu luas persegi panjang, luas persegi panjang. Nah, terus fungsinya itu kita cek di sini ya. Fungsi itu namanya adalah luas PP, jangan salah nih ya. Ininya adalah luas ya, fungsinya itu luas PP. Saya copy aja, saya taruh di sini.
Nah, berikutnya ya, kalau sudah ya berarti kita tinggal tadi apa tuh variabelnya di sini ya, V dan L ya, V dan L. Oke, saya rasa itu kok L nya nggak ada ya. Ini kita cek. Oke, langsung dulu, kalau misal salah kita perbaiki. Nah, ini bisa masukkan panjangnya misalnya 10, luasnya 6 gitu ya. Nah, maka luas persegi panjangnya adalah 60. Nah, ini adalah program modular, yaitu program dimana kita mempunyai ini adalah submodulnya ya, sedangkan yang tadi punya ya, dimana dokumen ini harus harus kita langkah pertama ya. Nah, saya ketikkan di sini saja ya, cara membuat program modular ya, ya, satu itu buat program modul ya, buat program modulnya. Dua lalu lakukan klik rename ya. Kalau belum ada, di rename ya, pilih file dan rename ya, pilih file, lanjut rename. Nah, rename-nya apa namanya ya, di sini saya namanya adalah luas persegi panjang ya. Ketiga, berikutnya lakukan apa ya, lakukan di sini adalah pilih download, pilih file Python dengan extensionnya py ya. Berikutnya pilih dari sini ya, dari file ya, download as ya. Oke, saya ketikkan di sini, pilih file, lalu pilih download as, lalu pilih pilih Python dengan extension py ya. Nah, setelah selesai ini ya, setelah kita lakukan ini ya, nanti dia akan menaruh di mana, silahkan bebas ya. Nah, kalau sudah langkah berikutnya kita kembali ke sini ya, ke sini nih. Nah, posisi di sini adalah, kalau misalnya Anda lihat ya, ini taruh, anggap aja ini kita pilihnya upload ya, di area Jupyter ini ya. Ini kan tadi saya ketika di sini di area Jupyter ya, saya ketiknya jadi di area Jupyter. Di area Jupyter 1 ya, pilih upload ya, pilih upload 2 ya, di sini ya, pilih upload seperti ini. 3. Nah, cari file yang tadi Anda taruh itu ya, nah di sini Anda cari ya. Di saya kebetulan taruhnya di sini. Nah, ini ada luas persegi panjang ya, pilih file yang sudah kita download ya. Ya, pilih file yang setelah kita download, yaitu di sini open ya, di sini open ya. Nah, ini dia akan muncul ini. Nah, jadi di sini ya, pilih upload, berikutnya pilih file yang telah download as ya,
folder yang kita tentukan. Nah, berikutnya ya, di sini tadi di sini tuh kita pilih upload, pilih file. Berikutnya di sini akan klik upload ya. Klik ini kan setelah muncul ya, saya ketik di sini setelah muncul ya, klik uploadnya. Oke, di sini ya. Nah, ini saya timpa lagi nih. Nah, sebenarnya sudah ada. Kalau belum ada, ini nggak overwrite langsung oke. Tapi karena udah ada, saya klik aja nggak apa. Nah, dia akan baca. Nah, kita cek di sini ya. Nah, di sini luas persegi panjang. Nah, ini namanya dokumennya. Cek ya, cek file dokumen dan pastikan ada di folder area Jupyter. Oke ya, kalau sudah kita bikin gimana caranya ya. Di sini kita bikin folder baru ya. Nah, bikin media baru, new baru. Di sini pilih Python ya, pilih Python itu ya, pilih ya editorial Python 3 ya, 6 baru buat program submodulnya. Nah, program submodulnya tadi program saya ini buat ini saya ini. Nah, tadi ini ya, pastikan nih ya, di area ini ada ya. Nih. Ya, nah gitu caranya ya, cara kita membuat program moduler. Nah, program moduler. Nah, ini adalah saya tuliskan langkah-langkahnya di area Jupyter, pilih ya. Nanti terbiasa nih ya, kalau kita sudah memahami langkah-langkahnya secepat ya di program ini kita buat. Nah, ini program moduler memang nanti akan banyak sekali kita pakai ya. Kita akan banyak pakai ya. Nah, makanya tadi saya jelaskan bahwa saya akan jelaskan depth-nya dulu ya. Sebenarnya sudah pernah belajar ya di semester 1 logika algoritma juga implementasi dengan Python, tapi saya fokuskan untuk depth-nya ya. Nah, di sini nah, definisi depth-nya saya sudah jelaskan. Nah, ini saya rasa adalah contoh program modular yang simple, sederhana ya. Langkah-langkahnya sudah saya tuliskan ya. Kalau ini ya, di sini ya, ini di modul utama nggak perlu dijalankan. Pada saat dijalankan adalah di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini submodulnya kita panggil ya programnya. Ya. Oke, saya rasa itu ya materi pembahasan ya dari saya. Kalau Anda lihat di sini ya, dari modulasi, konsep pemrograman modular, komunikasi antar modul, kohesi dan co-framing. Ini sebenarnya kita bisa memahami itu setelah kita membuat program modularnya ya. Dari mana? Dari harus kita pahami dulu dari depth-nya ini ya. Depth sebagai program yang nanti dia sebagai bentuk dari format global dan lokal ya, bisa global lokal, dimana yang nanti dia ini berfungsi sebagai proses memanggil dari modul utama ke submodulnya. Saya rasa itu aja ya untuk materi pembelajaran metode perancangan program. Oke, saya rasa saya cukupkan ya pertemuan kali ini ya tentang modularisasi dan komunikasi antar modul ya. Apabila ingin ada pertanyaan, silahkan Anda berkomen di bawah ya. Apabila belum jelas, nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Mungkin ada yang kurang ya, maka saya bisa ketik ya
di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf ya apabila ada interpretasi atau kata-kata saya yang salah ya. Saya berusaha untuk menjelaskan sedetail dan sesimpel mungkin ya. Caranya adalah dengan mengcoding program ya yang berhubungan dengan konsep teori metode perancangan program. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa ya selalu memberikan dukungan kepada channel RDS Education ya, dengan caranya melalui subscribe, likes, dan notice bellnya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.